sekolah berharap kabar kalian semuanya selalu sehat dan tetap semangat. Dalam hal apapun kalian kerjakan, tetap tersenyum dan lakukan dengan senang hati. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah singkat ya dalam BKSN kita tahun ini, dalam pembukaan BKSN kita tahun ini, di mana tema BKSN kita adalah mewartakan kabar baik di tengah krisis iman dan identitas. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan tentang kabar baik, bagaimana cara mewartakan kabar baik dan menjaga iman kita buka ibadat kita dengan bernyanyi dan membuat tanda salib bersama-sama. Kami sangat bersyukur kepadamu karena kasih-Mu yang begitu besar kepada kami. Kami mohon berkatilah dan terangilah akal budi kami agar kami mampu memahami sabda-Mu tentang Allah adalah kasih, agar kami dapat siap melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Engkaulah yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Di sini Ibu Ani akan membacakan dan anak-anak kami boleh mendengarkan dengan sikap yang seharusnya kita lakukan saat mendengarkan sabda Tuhan. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi. Karena kasih itu berasal dari Allah. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita dapat beroleh hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang telah mengasihi kita dan telah mengutus anaknya sebagai perdamaian dan pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jika Allah telah mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika tidak mengasihi Allah. Namun jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita.
Demikian kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Kita telah mengenal dan percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam di dunia ini. Sebab kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa yang takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Aku mengasihi Allah, dan aku tidak membenci saudaraku, karena barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya, dia tidak mungkin mengasihi Allah. Dan inilah perintah Allah yang kita terima. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anakku yang terkasih, tadi dalam sabda Tuhan sudah kita dengarkan bahwa dikatakan di sana Allah adalah kasih. Nah, kenapa dikatakan Allah adalah kasih? Karena Allah sudah sangat baik kepada kita dengan memberikan kita kehidupan, seperti ada udara, ada matahari, ada air, dan ada tumbuh-tumbuhan dan hewan yang bisa kita nikmati, ada pemandangan. Nah, itu adalah kasih Allah kepada kita yang membuat kita juga harus bisa mengasihi Allah. Tapi bagaimana cara kita untuk mengasihi Allah? Tadi di bacaan sudah dikatakan bahwa kamu dikatakan mengasihi Allah apabila kamu bisa mengasihi saudara atau teman-teman kamu seperti kamu mengasihi diri sendiri, maka kamu akan dikatakan sebagai anak Allah. Jadi misalkan seperti ini, kalau kamu misalkan nih kelas anak-anak kami yang ada di kelas 4 kan sudah mulai besar. Nah, misalkan mama papa bilang coba kamu belajar dulu sendiri, kerjakan dulu yang mudah. Ternyata kamu malahan tidak mengerjakan tugasnya dengan baik, hanya membuka-buka saja tapi tidak mengerjakan dengan baik. Itu artinya kamu tidak atau kurang mengasihi orang tua dikarenakan kamu melalaikan perintah orang tua. Nah, contoh lain misalnya kamu bertemu dengan teman kamu beserta mama, papa, teman kamu di jalan. Kamu tidak menyapa mereka, kamu hanya lewat-lewat saja. Lewat-lewat sampai 10 kali tapi tidak menyapa. Itu tidak saling mengasihi namanya. Berarti kalau kamu melakukan seperti itu, kamu tidak anak Allah. Ya? Apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang bertemu dengan teman kamu dan orang tua teman kamu? Misalkan di jalan atau dimanapun, kamu sapa dengan memberikan senyum, ya, sapa mereka. Nah, kalau kamu sudah melakukan hal kecil seperti itu namanya kamu anak Allah, dan kamu sudah mengasihi Allah melalui apa yang sudah kamu lakukan. Dengan menyapa saja kamu sudah merupakan anak Allah. Nah, di sini juga tadi dikatakan bahwa anak Allah itu tidak boleh takut. Takut dalam hal apa, Bu? Nah, misalkan seperti itu. Nah, apa yang harus berarti kami ketika
dimarahin orang tua tidak boleh takut. Nah, bukan begitu maksudnya. Tapi maksud dari situ adalah contohnya seperti ini. Tadi misalkan Ibu sampaikan ketika kamu belajar disuruh orang tua, kamu tidak mengerjakan dengan baik, ketika orang tua marah, kamu langsung takut. Bukan tidak mengerjakan, tapi kamu malah takut dan pergi keluar misalkan, atau pergi sama kakak abang agar tidak dimarahi lagi karena kamu takut. Bukan itu yang dimaksud Tuhan. Tapi takut di sini adalah yang dimaksud adalah kamu harus bertanggung jawab jika kamu melakukan sebuah kesalahan atau jika kamu sedang melalaikan sebuah tugas kamu harus mempertanggungjawabkan apa yang seharusnya kamu lakukan itu agar tidak terulang kembali, ya, agar tidak dimarahi orang tua kita. Jadi di sini kita diajak Tuhan agar satu tadi kita harus saling mengasihi kepada siapapun. Karena kalau kita tidak saling mengasihi antar sesama kita, baik makhluk hidup yang ada di bumi yang sudah diciptakan Tuhan, nanti Tuhan tidak mengasihi kita juga. Tapi kalau kita sudah mengasihi semua ciptaan Tuhan, Tuhan juga akan mengasihi kita dan tinggal di dalam kita. Yang kedua tadi, kita akan disebut anak Allah dengan cara kita tidak takut dengan hal apapun yang kita lakukan, tetapi lebih bertanggung jawab dengan apapun yang kita lakukan. Ibu harap kalian, anak-anak kami, semakin mengasihi teman-temannya. Walaupun sekarang tidak berjumpa dengan teman-teman satu kelas, sapalah teman-teman kamu menggunakan WhatsApp. Misalkan bagi kamu yang sudah bisa menggunakan WhatsApp, tapi ingat harus sekedarnya saja, ya. Menggunakan WhatsApp juga harus sekedarnya saja, jangan berlebihan, ya. Itu harapan Ibu, semoga anak-anak kami semua tetap sehat, tetap dapat melakukan aktivitas dengan baik, dan tetap menjaga rasa saling menghormati kepada orang tua, saudara, dan teman-teman kamu dimanapun berada. Marilah kita berdoa. Kita berdoa bagi orang tua. Semoga orang tua dari anak-anak kami sekolah Santo Yosef semakin dimurahkan rezekinya oleh Tuhan, sehat selalu, dan dalam melakukan aktivitas apapun selalu dalam keadaan semangat. Begitu juga dengan kami guru-guru sekolah Santo Yosef. Semoga Tuhan selalu membimbing, mengajari, dan memberikan kesehatan. Juga bagi anak-anak kami, anak-anak sekolah Santo Yosef, semoga tetap semangat, terlebih dalam melakukan kegiatan dalam proses belajar mengajar di rumah. Semoga tetap sehat juga, Roh Kudus selalu menyertai. Kita tutup ibadat singkat kita pada hari ini dengan mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari jahat. Tuhan Yesus Kristus, surilah kiranya selalu menyertai kami, anak-anak-Mu, menumbuhkan rasa cinta kasih ke dalam hati kami, dan mohonlah kiranya berkat-Mu selalu senantiasa membimbing dan mengajari kami
kini dan sepanjang segala masa. Amin.